Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Hamidah. Saya Ari Primadasa dari Psikologi. Hari ini saya akan menjawab soal UTS Ibu seperti perintah dengan menggunakan video. Berharap bahwa ini akan jadi hasil yang baik. Amin. Oke, bahasan kali ini adalah berbicara mengenai psikologi positif, di mana kalau kita bicara psikologi positif, maka hal itu akan sangat identik dengan sebuah cabang ilmu psikologi yang fokusnya itu adalah pada studi tentang kebahagiaan, kesejahteraan, dan faktor-faktor yang membuat kehidupan manusia itu menjadi bermakna dan memuaskan. Nah, berbeda sekali dengan pendekatan tradisional dalam psikologi yang sebelumnya terfokus pada penyakit mental, sementara psikologi positif sendiri menekankan pada potensi, kekuatan, dan aspek-aspek positif yang ada di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Nah, menarik nih buat dibahas mengapa kok cabang psikologi positif ini bisa muncul dan berkembang sampai dengan hari ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa ilmu psikologi itu sendiri sebelumnya hadir dengan keidentikan terhadap filsafat, di mana pada saat itu tokohnya adalah Om Plato sama Om Aristoteles, dan nggak lupa perlu diingat bahwa bapak pertama dari psikologi itu sendiri adalah si Opa Socrates. Nah, kemudian berikutnya pada tahun 1879 Om Wilhelm Moon itu membuat sebuah laboratorium di mana akhirnya psikologi itu menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Di mana konsen dari ilmu psikologi itu sendiri adalah mempelajari tentang tingkah laku manusia untuk mengetahui keberadaan kondisi mental dari orang tersebut. Dan nggak lupa juga ada Om Sigmund Freud yang berbicara tentang psikoanalisis dan teori behaviorisme. Nah, sejarah ini nggak usah kita bahas panjang-panjang karena waktu videonya cuma 20 menit dikasih sama Bu Hamidah. Jadi saya akan lebih concern untuk bahas tentang psikologi positif itu sendiri. Kemudian berikutnya adalah ada salah satu tokoh bernama Abang Martin Seligman, di mana pada tahun 98 beliau ini menyatakan bahwa manusia itu memiliki sisi positif dan sisi baiknya. Kenapa? Karena pada dasarnya dan pada prinsipnya manusia itu bersifat fitrah. Nah, Abang Seligman ini juga merupakan psikolog terkemuka yang menjadi presiden American Psychological Association atau disingkat APA, di mana beliau menekankan bahwa perlu adanya kita memperluas fokus psikologi itu sendiri dari penyelidikan terhadap penyakit mental ke penyelidikan tentang kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Dan sejak saat itu, banyak sekali muncul penelitian-penelitian dan publikasi yang mendukung pengembangan psikologi positif sebagai sebuah cabang ilmu yang mandiri. Om Seligman ini juga mengembangkan teori-teori dan metode penelitian baru untuk mempelajari aspek-aspek positif dalam kehidupan manusia, seperti kebahagiaan, optimisme, rasa syukur, dan kualitas hubungan. Kemudian pada tahun 2000 itu Bang Seligman dengan Bang Christopher Peterson itu menerbitkan sebuah buku yang bukunya itu berjudul Character Strengths and Virtues, A Handbook and Classification. Yang ini menjadi landasan teoritis bagi psikologi positif, di mana buku ini menjabarkan tentang karakteristik positif manusia dan memberikan kerangka kerja untuk memahami sifat-sifat tersebut. Dan sejak saat itu, psikologi positif terus berkembang sebagai bidang penelitian yang aktif dan banyak ahli psikologi yang berkontribusi dalam pemahaman tentang kesejahteraan manusia, pengembangan positif, dan sumber-sumber kebahagiaan. Nah, dari cerita yang lumayan panjang di atas, dapat kita simpulkan bahwa tujuan psikologi itu sendiri adalah katalisasi suatu perubahan dalam psikologi. Artinya, psikologi positif ini tidak hanya memperbaiki sesuatu yang paling buruk terjadi di dalam kehidupan, tetapi juga bagaimana membangun kualitas terbaik di dalam hidup dan memperbaiki keseimbangan di waktu yang lalu. Menarik, dan memang perlu pembahasan lebih panjang terkait psikologi positif ini. Kemudian selanjutnya kita bahas konsep dari psikologi positif sendiri. Nah, Bang Seligman ini memperkenalkan konsep psikologi positif bagi dalam 3 konstruk, yaitu 1, pleasant life. Pleasant life ini umumnya adalah kebahagiaan duniawi yang menurut ahli
pada saat itu adalah kebahagiaan yang bisa didapatkan oleh orang-orang dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas. Di mana salah satu contohnya adalah momen di mana kita bisa nikmatin kebahagiaan bersama, hidup bersama dengan keluarga kita, seperti berlibur, makan malam sama-sama, atau pergi ke tempat rekreasi sama-sama dan sebagainya. Yang kedua adalah good life. Good life ini adalah kebahagiaan yang dialami apabila seseorang fokus pada kekuatan pribadi dan hubungan dengan orang lain. Artinya ada dua sisi yang berperan di dalam hal ini. Contohnya adalah adanya seseorang yang terlibat dalam sebuah kegiatan atau pekerjaan yang mereka sukai dan mereka suka dengan pekerjaan tersebut. Sehingga mereka merasa bahwa keberadaan mereka itu diakui di dalam aktivitas yang sedang mereka lakukan tersebut. Itu adalah good life. Terakhir adalah meaningful life. Meaningful life ini adalah hidup yang ideal, di mana penuh dengan makna dan banyak pelajaran yang dapat dipetik. Sehingga meaningful life ini ditonjolkan dalam sisi psikologi positif. Contohnya mungkin adalah seseorang merasa bahwa hidup mereka tuh memiliki tujuan yang jelas dan bermakna. Bisa menetapkan tujuan yang berkaitan dengan kontribusi terhadap orang lain, pengembangan diri, atau bisa membuat pencapaian-pencapaian tertentu. Nah, lebih detailnya kita coba bahas dalam sebuah studi kasus tentang psikologi positif sendiri. Nah, ini saya ambil dari sebuah kisah yang saya ambil dari sebuah cerita yang memang ini benar terjadi gitu ya. Karena sejak berkuliah di jurusan psikologi ini bawahnya pengen dengerin orang curhat aja gitu. Jadi makanya kebetulan ada satu case salah satu teman saya yang dia itu merintis usaha lah. Tapi memang beberapa kali tuh fail gitu. Sudah bikin ini gagal, bikin ini gagal, sudah bikin ini gagal. Bahkan sampai 3-4 kali dia gagal gitu. Nah, pada akhirnya dengan kegagalan yang dialami itu dia merasa bahwa dia lumayan stres gitu. Lumayan stres, kemudian tertekan karena memang tuntutan itu cukup tinggi. Artinya tuntutan itu tidak hanya tuntutan dari sekitar, tapi tuntutan dalam diri sendiri juga. Kok gue gagal sih, kok gue gagal sih, kok gue gagal sih gitu. Sehingga akibatnya adalah dia mengalami emosinya lumayan lumayan tidak stabil. Kemudian hubungan sosial dia dengan keluarga maupun dengan teman-temannya menjadi renggang. Itu yang membuat dia bercerita bahwa ini gimana cara gue perbaikin ini gitu. Nah, ya kalau ngomong perbaikin gimana usahanya bisa berhasil itu suatu hal yang kita bahas cukup panjang. Tapi pada akhirnya ketika kita belajar tentang psikologi positif, ada beberapa langkah yang mungkin bisa dilakukan oleh si orang ini, dan itu menjadi saran saya pada saat itu. Tentu setelah mendengar cerita dari Bu Hamidah atau mata kuliah dari Bu Hamidah, bahwa ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama mungkin adalah dia perlu untuk bersyukur dulu gitu. Kenapa? Karena konsep sederhana dari sebuah kebahagiaan itu adalah kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Tapi bukan berarti kita tidak berusaha untuk mendapatkan yang lebih dari apa yang kita dapatkan hari ini. Konsepnya sederhana sih. Kita mencari uang seolah-olah kita hidup 1000 tahun lamanya, dan kita beribadah seolah-olah kita akan mati besok. Gitu. Jadi sesederhana itu konsep yang saya tawarkan kepada yang bersangkutan. Sekali lagi, proses yang terjadi ini memang ya terserah dia gitu, tapi itu yang saya rekomendasikan. Yang kedua adalah membuka diri lagi untuk tetap bersosialisasi, karena saya pun ngerasain sendiri bahwa sosialisasi ini menjadi penting ketika kita merintis usaha atau mungkin bekerja atau apapun itu. Kenapa? Karena dengan itu jaringan kita itu lumayan luas, sehingga kita punya berbagai macam feedback baik positif atau negatif dari orang lain untuk kita bisa terima, sehingga kita bisa meningkatkan kualitas dari apa yang sedang kita kerjakan. Sosialisasi sendiri ya nggak cuman dengan orang lain, dengan keluarga pun, dengan siapa, itu the part of sosialisasi. Berikutnya adalah self care, memperhatikan diri sendiri gitu. Karena kadang-kadang orang-orang yang sedang dalam proses berjuang dan bertumbuh itu kadang-kadang lupa dengan diri sendiri gitu. Nah, itu yang berulang kali saya sampaikan kepada dia, bahwa ya lu jangan lupa sama diri lu sendiri, bahwa ada hal dan ada poin di mana lu juga harus bahagia sebelum lu membahagiakan orang lain. Kalau bahasa sederhananya adalah ya nafkahin diri lu sendiri dulu gitu. Sehingga stres tuh nggak menjadi terkumpul karena ada ajang atau aktivitas pelepasan yang kita lakukan.
gitu. Dan yang terakhir adalah ini konsep sederhana yang saya temukan karena berwirausaha dan bekerja cukup lama, dan ini cukup menarik untuk disampaikan. Yaitu adalah bagaimana kita berplanning dengan bahagia dan bagaimana kita melaksanakan eksekusinya dengan sukacita. Poinnya apa? Poinnya adalah berpikir positif. Berpikir positif bahwa apa yang kita lakukan itu akan ada hasilnya. Dan percaya bahwa yang kita kreasikan sekarang, yang kita buatkan sekarang itu adalah hal-hal baik yang mudah-mudahan akan berimpact buat orang lain juga, tidak hanya pada diri kita sendiri. Merujuk pada konsep psikologi positif tadi, bahwa untuk merumuskan sebuah kebahagiaan, kuncinya adalah bagaimana kita menyadari bahwa ada hal-hal positif dan ada hal-hal baik yang bisa kita capai. Sehingga itu yang menjadi kita mampu mencapai pada titik di mana kita berbahagia. Nah, mungkin itu sekelumit bahasan mengenai psikologi positif yang bisa saya sampaikan. Ya ini ala-ala Ari aja sih Bu, yang mudah-mudahan Ibu Hamidah bisa menerima ini. Artinya nilai saya bagus ya Bu kalau dibuat seperti itu. Nah, terima kasih Bu, insya Allah hasilnya baik. Sehat-sehat terus buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.